Jadi kalau misalnya kamu pakai tahun 2015, 15, 16, 17, 18, 4 tahun. Berarti kan kamu 2015 ke tahun 2016. Itu analisis 1. Kemudian tahun 2016 ke 17, 17 ke 18. Nah, itu sudah 3. Jadi 15 ke 16, 16 ke 17, 17 ke 18. Itu 3. Minimal 3. Jadi kalau kamu mau analisisnya 3 tahun, maka datanya 4 tahun. Ya, datanya 4 tahun. Tapi kalau kamu saya nggak kepingin 3 tahun, saya mau kepingin lebih dari 3 tahun. Jadi 3 tahun itu batas minimal. Ya, batas minimal. Jadi kalau misalnya kamu bisa menganalisis lebih dari 3 tahun, 4 tahun, berarti kamu butuh data 5 tahun. Ya, 15, 16, 17, 18, 19. 20 saya yakin sudah ada. Tapi kalau 21 mungkin belum ada. Ya, itu. Kemudian setelah itu dianalisis pakai apa, Pak? Ya ini, kita bahas ini loh. Analisis di materi kita UTS ini kita bahas analisis comparison, common size, dan analisis trend. Nah, 3 analisis ini yang kita akan bahas di materi sebelum UTS. Kemudian setelah itu bab 5 adalah analisis permasalahan keuangan. Dari data yang kamu cari ini, apa yang menjadi masalahnya? Ya, Anda harus mulai tahu bahwa yang namanya akar masalah dengan apa? Masalah. Jadi seakan-akan itu masalah, tapi sebenarnya bukan akar masalahnya. Misalnya, ada pohon yang roboh di jalan, sampai akhirnya jalannya macet. Kalau ditanya, ini jalan macet itu karena apa? Orang selalu berpikir bahwa masalahnya karena pohonnya tumbang. Padahal kalau kita mau cari akar masalahnya, tumbangnya pohon itu kenapa? Itu yang menjadi akar masalah. Kalau masalahnya pohon tumbang itu sebetulnya bisa diantisipasi, ya, karena kita nggak bisa menyalahkan faktor yang tidak bisa kita kendalikan, nggak bisa. Oleh karena itu, yang namanya akar masalah itu akhirnya apa? Berarti pohonnya ini yang nggak di maintain. Harusnya kalau pohon ini di maintain, dia tahu bahwa oh pohon ini sehat apa enggak. Pohon ini nggak sehat, berarti ya dipotong supaya tidak terjadi jalan yang menutupi jalan pada saat apa hujan atau angin kencang. Ya, nah, itu menjadi akar masalah. Di akar masalahnya adalah tidak terpeliharanya, tidak termonitornya pohon itu. Sehingga pohon itu langsung tumbang. Nah, tumbang akhirnya menjadikan jalanan macet. Lalu jalanan macet itu karena apa? Karena pohonnya tumbang. Lalu masalahnya apa? Masalahnya itu harusnya orang tidak memaintain atau tidak memonitor pohon itu. Jadi itu yang menjadi akar masalah. Oke, itu materi UTS ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Mau Ya, pastikan ya. ini berarti perusahaannya nggak boleh yang dalam bidang keuangan ya, Pak ya? Iya, jadi Oh, tidak boleh di perbankan, kemudian leasing, ya. oh Jadi iya, baik-baik. perusahaan-perusahaan yang tidak pada lembaga keuangan. Lalu Pak, kalau misalnya Unilever, ya boleh. Gudang garam Pak, ya boleh. Tapi kan gudang garam, go pabriknya kapan? Nah, kita lihat IPO-nya. Tuh. Nah, sehingga hari ini
kamu dengan kelompok itu sudah harus bisa menentukan perusahaan apa ya? Perusahaan apa ya yang akan kamu pakai sebagai objek di dalam tugas kamu ini. Karena di output, ya, di tugas yang harus kamu kerjakan, kamu harus menjawab itu. Jadi, tugas ini sebenarnya tugas kelompok ya, pekerjaannya adalah pekerjaan kelompok. Jadi kalau misalnya nanti begini, katakan satu kelompok 4 orang, kemudian kita diskusi. Kamu nanti bisa buat grup atau gimana, ya buat grup lalu menentukan apa yang harus kamu putuskan, perusahaan apa. Lalu kita sepakati, oke perusahaan. Lalu saya tanya di tugas itu saya tanya, apa yang sudah kamu kerjakan? Berarti kan kamu menceritakan tentang apa yang sudah kamu kerjakan dengan kelompokmu. Tentunya bahasa yang dipakai, kalimat yang dipakai antara seorang dengan orang yang lain di dalam satu kelompok itu pasti berbeda. Lalu jangan Anda membuat ngetik untuk 4 orang, lalu 4 orang ini sama semua. Enggak. Saya kepingin dari masing-masing ini diskusi, kan tempatnya terpisah ini. Dari diskusi ini kemudian selesai, Anda membuat narasi apa yang sudah kamu kerjakan. Sehingga kalau ada 4 orang yang tadinya diskusi, kemudian menghasilkan, oke, saya akan menentukan perusahaan A. Nah, itu masing-masing orang itu pasti akan berbeda cara menulisnya. Membuat narasinya itu pasti akan berbeda. Misalnya si A, saya sudah mendiskusikan dengan teman-teman di kelompok, kita sepakat untuk memilih perusahaan ini karena perusahaan ini sesuai dengan kriteria. Tapi ada lagi yang menulis bahwa saya memilih perusahaan ini karena perusahaan ini mempunyai pasar yang lebih, atau mungkin bahasanya sudah beda lagi. Nah, itu yang kepingin, karena masing-masing kelompok nanti saya minta untuk membuat narasi, tidak usah banyak-banyak ya. Yang penting narasinya itu bahwa kamu memilih perusahaan A itu alasannya apa. Ya. Oke, itu UTS. Di UTS itu Anda membuat laporan ini yang nanti akan dikumpulkan pada saat UTS. Ya, dikumpulkannya biasanya saya minta untuk linknya yang dikumpulkan. Jadi kamu buat Google Drive-nya dikirimkan saya, linknya dikirimkan saya. Nah, nanti pada saat sebelum UTS atau pada waktu kuis, Anda mengirimkan link juga, link dalam bentuk linknya video. Jadi Anda sudah membuat satu antisipasi. Kuliah ini tuh kuliahnya ujiannya tidak ada, tapi mengumpulkan tugas. Tugasnya itu ada 2, tugas pada saat UTS mengumpulkan papernya, sedangkan pada waktu kuis itu mengumpulkan videonya. Ya, video itu kalau sekarang itu anak-anak pakai Zoom itu ya. Nah, saya batasi Zoom-nya. Satu kelompok maksimal hanya 15 menit lah. Masing-masing kelompok presentasi. Nah, presentasi tentunya harus menunjukkan performa. Jadi pakai jaket alma mater atau pakai jas lah. Jangan pakai kaos, jangan pakai asal-asal meskipun kamu di rumah, tapi kan ya kita harus performanya harus bisa menampilkan yang formal. Ya, yang formal. Jadi kamu membuat PPT, nah ini tolong. PPT itu dibuat pada saat Anda presentasi PPT, pada saat Anda membuat atau presentasi video tadi. Pak, saya presentasinya pakai paper aja, Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kan nilai video jadi rendah. Ya.
Karena saya menganggap harus ada PPT, kemudian kamu presentasi, satu kelompok dibagi, masing-masing kelompok, masing-masing orang yang ada di kelompok itu semuanya terlibat. Ya, terlibat. Demikian juga nanti pada saat UAS juga sama. UAS juga begitu. Bentuknya sama pada waktu UTS, cuma nanti topiknya ini yang berbeda. Aspek manajemen, aspek biaya, aspek kreditur, aspek investor. Itu yang berbeda. Ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Jadi tugas seperti itu. Ya. Kelompoknya juga sudah saya buat. Lalu ini saya berikan contoh tugas yang sudah pernah dilakukan oleh kelas sebelumnya, ya. Tapi ini sekali lagi contoh, bukan berarti harus sama, tetapi ada minimal Anda punya bayangan. Oh iya ya, nanti tak buat lebih bagus lagi ya. Ini tak buat lebih bagus, saya akan buat desainnya lebih bagus, ya. Silakan berlomba-lomba untuk menjadi yang baik. Jadi bukan berarti apa yang saya infokan kepada saudara yang paling benar, tidak, ya. Ini aja judulnya sudah keliru. Sudah keluar ya, laporan tahunan. Ya, tahun 2016 sampai tahun 2019. Harusnya judulnya itu apa? Bukan laporan tahunan. Jadi ini kan tugas ya, tugas. Kalau saya katakan sebagai tugas kreatif paper, paper yang kreativitasnya diperhatikan. Ya, oke. Jadi saya buat, sekali lagi ini bukan contoh yang paling besar, yang paling benar, tapi minimal Anda punya bayangan bahwa apa ini tidak harus bentuknya itu baku seperti paper yang harus ditulis satu persatu. Ini aja saya menilai tulisannya masih banyak ya, tulisannya masih banyak. Tapi kalau misalnya Anda bisa kurangi tulisannya, jadi mengurangi tulisan itu tanpa mengurangi maknanya ya. Jadi harus dibaca mana yang perlu dihilangkan, profile, kemudian entrepreneur profile, siapa saja pelaku usaha, pelaku apa orang yang punya apa terlibat di situ. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Dan itu kamu bisa cari di laporan prospektus perusahaan atau di capital market directory juga ada. Jadi bisa cari. Nah, sekarang data laporan keuangan. Data laporan keuangan ini kan Anda harus nganu apa? Diolah ini. Berarti harus bentuknya Excel. Excel. Kalau Anda dapat dalam bentuk PDF ya nggak bisa. Harus bentuknya adalah bentuk Excel. Oh, nanti PDF dikonvert ke Excel, Pak. Ya nggak apa. Tapi kan biasanya pasti apa? Angkanya loncat-loncat ya. Ya silakan. Pokoknya yang penting bisa dianalisis dengan menggunakan Excel. Ya. Jadi datanya harus berupa Excel. Kemudian baru nanti akan diolah. Diolahnya gimana Pak? Ada yang misalnya kita ngolah tahun 2016-17 contohnya ini ya. Coba saya lihat ternyata enggak analisis komparatif ya, analisis common size. Analisis common size. Analisis common size. Coba analisis komparatif.
Nah, ini ya analisis comparison atau komparatif. Ini ya. Misalnya tahun 2017 ke tahun 2018. Ini ya, 2017 ke tahun 2018. Ini kan dari tahun 2017 ke tahun 2018 itu ada minus ini. Oh, ini minus. Ya, minus 186. Kemudian kalau kita buat persentasenya turun 46%. Nah, dari sini kita bisa menganalisis bahwa misalnya analisis komparatif ya, kita lihat uang kasnya berkurang. Nah, kalau uang kasnya berkurang pasti ada yang lain bertambah. Misalnya piutang pihak usaha ketiga. Nah, ini piutangnya bertambah. Berarti kan perusahaan menambah piutang. Lalu pertanyaannya, piutang itu didanai dari mana ya? Nah, kita bisa melihat dari sisi aktifannya. Ya, tadi kan kita bisa, kita lihat aktifannya ya. Aktifannya tadi, kemudian kita lihat pasifannya. Ini aktiva lancar, harusnya ada pasifa ini. Pasifannya, kalau tadi itu ada kenaikan, lalu pasifannya dari mana ya? Berarti kan kita bicara tentang sumber dananya dari mana ya? Kalau kita melihat bahwa ada kenaikan dari piutang, piutang itu didanai dari mana ya? Nah, itu kan kita harus bisa menjawab, piutang itu didanai dari mana? Tentunya kita bisa melihat dari pihak apa piutang ini dari apa pasifa ini mana yang jumlahnya yang paling besar dari tahun 17 ke tahun 2018 ini persentase yang besar yang mana? Oh ini hutang pihak ketiga. Nah, ini kan dimungkinkan, belum tentu ya, tapi dimungkinkan. Kita bisa lihat karena kenapa kok bisa mengatakan bahwa hutang itu dari hutang. Karena hutangnya meningkatnya juga besar, 416%. Ya. Kemudian apalagi ya? Apa yang kita bisa analisis bahwa oh ternyata piutang itu diperkirakan itu didanai dari hutang. Lalu bagaimana pengaruhnya? Apakah hutang itu malah tidak membebani? Nah, ini silakan Anda mendiskusikan. Kemudian dengan bertambahnya hutang ini kan berarti punya kewajiban untuk membayar piutang, membayar hutang, dan membayar bunganya. Sehingga kita bisa lihat di laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini, apakah dengan kenaikan hutang itu nanti akan membebani ini ekuitas laba rugi. Di laba rugi. Di sini kita bisa lihat tahun 2016 ke tahun 2017. Ya. Kita lihat pertama kali dari sisi labanya. Dari sisi laba itu semakin meningkat enggak ya? Berarti prinsipnya kan begini, kita bandingkan, kalau misalnya ada kenaikan laba itu dipacu karena kenaikan apa ya? Misalnya bisa jadi kenaikan labanya itu bisa naik hampir 100% misalnya. Tetapi pada waktu kita analisis yang laba kotornya, ternyata laba kotornya itu kenaikannya hanya kecil. Maaf, jadi laba kotornya itu naiknya besar, tapi pada waktu menjadi laba bersih kenaikannya kecil. Sehingga keuntungan itu banyak keserap, akhirnya menjadi untungnya menjadi kecil. Kenapa itu? Jadi pasti ada unsur-unsur biaya yang semakin besar. Nah, salah satunya juga mungkin apakah biaya hutang itu juga akan mempengaruhi dari kebijakan dia memberikan hutang itu nanti akan ya pengaruhnya terhadap
hutang dan pengaruhnya terhadap bunga yang akan dibayarkan. Nah, ini contoh yang harus dibahas seperti itu, ya. Sehingga di dalam laporan nanti apa yang bisa kamu rekomendasikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya mau buka di belanya ya. Oke, jadi Anda nanti lihat di sini ya, di silabusnya, kemudian pembagian kelompok, lalu link Zoom-nya, ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama ini adalah kita akan bahas tentang PPT-nya. Oke, jadi PPT yang pertama tuh ini, kita bahas ini, peranan informasi keuangan. Ya, tentunya kalau kita belajar peranan informasi keuangan untuk siapa? Ya, untuk semua stakeholder ya, semua stakeholder. Kemudian informasi itu ada yang sifatnya kuantitatif dan ada yang sifatnya non kuantitatif, ya, sehingga menjadi kuantitatif itu non kuantitatif berarti ya informasinya berupa dan berupa angka. Kalau yang akuntansi biasanya berupa angka, sehingga bisa masuk ke informasi operasional, informasi akuntansi keuangan, informasi akuntansi manajemen, informasi akuntansi pajak. Sedangkan yang non, ini juga sama. Informasinya informasi yang sifatnya kualitatif, itu juga bisa masuk ke informasi operasional, informasi akuntansi keuangan, informasi akuntansi manajemen, informasi pajak, ya. Oke, tadi pihak-pihak yang memakai laporan keuangan siapa? Langsung aja investor, kreditur, pelanggan, karyawan, masyarakat umum, pihak lain. Ya. Banyak pihak lain itu artinya mereka yang sebenarnya bukan terlibat tapi butuh satu informasi. Kemudian konflik di dalam laporan keuangan. Ya, ini konflik-konflik maksudnya adalah agency cost ya. Muncul satu permasalahan antara pemegang saham dengan manajer, pemegang saham dengan kreditur, kemudian pemegang saham dengan manajemen. Kemudian, oke, yang lain Anda bisa baca sendiri ya. Intinya bahwa sekarang pun Anda sudah mulai harus, tugas yang pertama ini Anda mencari, yaitu mencari. Mencarinya di mana, Pak? Ya, di bursa efek ya, di bursa efek. Apakah ya di bursa efek ya Anda tinggal cari data di stock exchange game, stock exchange, kemudian stock exchange bisa juga ke Yahoo Finance, tapi yang jelas adalah bentuknya harus Excel. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Karena kuliah kita itu nanti sampai jam 6 kurang 5 ya, jam 5 jam 5 jam 5.55 ya. 5.55. Oleh karena itu waktunya cukup panjang, gunakan diskusi dengan baik. Kemarin yang kelas A itu sampai ada kelompok yang tidak bisa submit. Jadi saya lagi berhubungan dengan nilai ya, berhubungan dengan nilai. Setiap minggu, setiap kali pertemuan itu ada tugas karena disyaratkan itu adalah input, proses, output. Sehingga setiap perkuliahan harus ada outputnya. Jadi outputnya ya tadi itu berupa tugas. Oleh karena itu, tugas itu nanti disubmit ya tentunya sebelum due date-nya. Anda mendekati due date baru Anda submit, ya pasti akan ada masalah.
Ya, saran saya ya 15 menit sebelumnya lah Anda bisa submit. Itu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Supaya nanti Anda bisa paham betul maksudnya apa. Pak, saya mau tanya. Ya, Ini masalah kelompok, Pak. Kalau ini kan satu kelompok 4 orang ya, kan, Pak? Terus kalau ada satu orang yang nggak ada respon sama sekali dari awal ini, gimana, Pak? ya kamu lapor aja. Jadi tetap bertiga ya jalannya? Ya, tetap bertiga. Tetap. Oke. Kamu ini, teman kamu itu nanti kamu buat catatan. Kamu buat catatan. Ya. Jadi sekali lagi, saya justru kepingin Anda semuanya fair. Fair itu gini, saya nanti akan konfirmasi. Misalnya kamu harus punya data yang valid ya. Anak ini minggu pertama saya hubungi nggak bisa. Ya. Kemudian saya laporkan ke Pak Agus. Oke, saya catat. Nah, nanti pada waktu terakhir, kamu tuh, ya ini terjadi di kelompok, di kelas-kelas sebelumnya ya. Misalnya 5 orang. Tapi yang satu nggak mau kerja. Ya. Lalu temannya ini komplain ke saya. Lalu pada waktu kuliah ini langsung saya sebutkan. Jadi saya nggak nutupi ya. Misalnya si A, saya panggil si A, ada nggak? Nggak ada. Oke, saya catat. Besok minggu depan lagi, karena temannya komplain ya, saya panggil si A, ada nggak? Oh iya saya Pak. Kamu kemana? Kamu nggak pernah bisa dihubungi temenmu gini-gini. Nah, kalau dia ngelak, ya saya suruh saya hadapkan dengan kelompoknya. Saya konfirmasi, silakan. Ya. Akhirnya dia nyerah. Ya sudah, iya Pak, saya kerja Pak, gini-gini. Oke, silakan. Kamu kerja silakan, tapi saya nggak pernah melarang kamu kerja, tapi kamu harus bisa menunjukkan kewajibanmu. Akhirnya dia buat buat tugas sendiri. Jadi satu kelompok itu katakan kelompok 1, ada 1A, ada 1B. Ya, saya sikapi begitu. Sehingga kalau ada temennya yang aras-arasan, yang malas-malesan, ya kamu harus punya data yang valid. Ya, kita sama-sama dewasa, sehingga kalau misalnya ada temanmu yang nggak benar ya, silakan kamu protes. Demikian juga nanti temennya yang saya infokan itu benar nggak ini. Nah, kalau eker-ekeran, enggak Pak, gini. Udah, saya tinggal aja, silakan kamu. Kalau nggak cocok ya sudah dipisah aja kelompok A, kelompok B. Karena kalau saya hari ini saya silakan kamu buka kelompok sendiri. Waduh, saya yang payah nanti. Kamu bisa buat kelompok sendiri, kemudian sesuka hatimu, saya kan juga kesulitan karena saya juga butuh yang sistematis. Ya, kemudian saya juga progres saya per minggu juga harus berjalan. Ini udah saya buat kelompok gini ini kan ya saya ambil dari datanya yang ada di sitter, kemudian baru saya kelompok-kelompokkan, baru saya buat, kemudian saya share. Itu kan sudah bagian dari pekerjaan yang cukup melelahkan. Oleh karena itu, kelompok ini ya sudah, kalau misalnya kamu, ini nggak Pak, ya sudah, saya konfirmasi. Jadi saya konfirmasi, oke, kalau enggak, ya sudah. Karena kelompokmu, katakan 3 orang ya, 4 orang. 3 orang ini loh, hubungi kamu nggak ada semua, nggak pernah ada. Ya sudah, akhirnya dia harus keluar. Buat kelompok sendiri. Ya, oleh karena itu, saya berharap jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, hari ini pun diselesaikan. Kalau nggak ada, ya kamu bisa lapor ke saya. Lapornya apa Pak? Japri Pak, nggak usah. Lapor ke grup aja, sudah. Kita nggak ada yang kita tutup-tutupi. Ya, kamu bisa bayangkan, masing-masing orang japri. Kalau kelompoknya ini satu orang ini, satu kelas ini ada 42 orang. Waduh, japri, katakan yang japri separuh aja.
handphone saya langsung penuh nanti, ya. Dan saya pasti akan, yang menjadi masalah itu begini, karena kebanyakan japri, lalu orang itu, mahasiswa itu tidak memperkenalkan diri. Pak, nama saya ini dari kelas ini, mata kuliah ini. Enggak langsung, Pak, saya begini, begini, begini. Bisa dibayangkan, itu sulit bagi saya, karena ini siapa, ini mata kuliah apa. Ya, oleh karena itu, semua informasi kamu langsung aja di grup. Pak, kelompok saya nama ini sulit dihubungi. Biar tahu kalau dia yang sudah masuk di grup ini kalau emang sulit dihubungi, biar dia juga tahu. Ya, gitu ya. Halo, siapa tadi itu? Iya, makasih, Pak. Ya. Jadi kita sama-sama terbuka ya. Jadi sekali lagi, dengan model pembelajaran daring ini ya memang dituntut ya. Biasanya kan anak-anak daring, oh, daring. Japri gitu ya. Waduh, ini kalau japri ini saya yang susah, saya sendiri ini. Dosennya yang susah. Karena informasi itu saya. Kecuali hal-hal yang sangat pribadi, yang mungkin apa ya, menurut pribadi yang orang lain tidak perlu tahu, ya itu mungkin japri. Tapi kalau urusan tentang mata kuliah ini, ya seyogianya tidak perlu japri. Ya, Anda langsung aja masuk tulis di grup. Itu ya. Jadi sekali lagi, semuanya harus punya tanggung jawab. Jadi kalau tidak punya tanggung jawab ya sudah. Dan itu nanti yang paling nilai saya yang menentukan nanti. Karena nilai itu adalah bagaimana tidak hanya nilai kemampuan di analisis informasi, tapi sekali lagi data analisis ini adalah bagaimana kamu berkolaborasi dengan teman-temanmu, itu yang penting. Karena tidak mudah. Ya. Oke, situ ada pertanyaan lagi, silakan. Ini kalau nggak ada, ya silakan. Berarti untuk yang tugas hari ini yang dikumpulkan individu ya Pak ya, bukan kelompok ya? Oh iya, tugasnya individu ya. Saya selalu memberikan tugas individu ya. Yang pertanyaannya apa yang sudah kamu kerjakan dengan kelompok, itu individu. Jadi apa yang sudah kamu kerjakan dengan kelompok, kamu tulis narasinya sesuai dengan bahasa kamu. Oh iya, makasih Pak. Ya, nggak usah panjang-panjang. Tapi bagi saya itu bagian dari saya memonitor. Oh, kelompok ini sudah ngerjakan ini, kelompok ini sudah ngerjakan ini. Kemudian saya juga masih ada yang satu yang kurang, yaitu ketua kelas. Ketua kelas ini nanti juga akan sangat sangat penting sekali karena saya harus berkoordinasi. Ya, mungkin saya tawarkan siapa yang mau jadi ketua kelas. Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Halo. Halo. Jadi gini, ketua kelas nanti untuk mata kuliah ini mengkoordinir. Saya biasanya nanti pada waktu kuis, ya, Anda kan mengumpulkan video. Nah, video itu nanti Anda masukkan di Google Drive, ya. Kemudian linknya, jadi saya nggak membuat Google Drive, jadi silakan kamu kirimkan linknya ke saya, ya. Kamu kirimkan linknya ke saya. Nah, tentunya dikoordinir oleh ketua kelas. Nah, ketua kelas nanti yang akan dari link-link itu dikumpulkan, kelompok 1 linknya ini, kelompok 2 linknya ini, kelompok 3 baru nanti diserahkan ke saya. Jika saya hanya terima satu file aja. Gitu. Oke, siapa yang mau jadi ketua kelas? Kalau pertanyaan saya gitu tuh biasanya mesti nggak ada yang mau ya. Oke, saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk yang cewek aja.
Angelin ya, Angelin ada Angelin. Berarti yang buat grup ya, Angelin sama Island tadi ya. Angelin ada Angelin. Ada, Pak. Angelin? Mana Iya, Angelin? Ya kamu ya, jadi ketua kelas ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ketua kelasnya hanya mengkoordinir aja ya, nanti tugas-tugas itu yang tugas untuk ini ya, khusus tugas untuk kuis, untuk pengumpulan video aja. Kalau tugas yang lain, tugas-tugas setiap minggu ini kan bisa langsung disubmit di Bella ya, saya sudah siapkan tempatnya. Dan itu tugas itu nanti kalau ada yang nggak masuk satu, ya sudah bolong satu. Itu. Nah, nanti terakhir saya akan lihat tugas itu, kemudian ditambah dengan nilai kuis. Saya jadikan nilai tugas dan nilai kuis itu akan saya masukkan di nilai tugas. Nah, nilai tugas itu lebih besar ya di mata kuliah analisis informasi keuangan itu nilai tugas dengan nilai ujian itu lebih besar nilai tugasnya. Kalau nggak salah loh ya, 60-40 ya. Nah, kemudian nanti di UTS-nya atau UAS-nya nanti dari tugas yang kamu kumpulkan dalam bentuk creative paper tadi. Oke, begitu. Kira-kira masih punya waktu 1 jam. Ya, 1 jam. Sekarang masih jam 4 ya. Jadi masih punya waktu yang cukup panjang. Pastikan bahwa perusahaannya yang IPO di atas atau sama dengan 2015, bukan perusahaan industri perbankan. Kenapa, Pak? Kalau perbankan itu saya sendiri juga kesulitan untuk menganalisis, ya. Karena akuntansi yang kita pelajari selama ini adalah akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Baik, begitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya akhiri pertemuan saya pada sore hari ini. Dan jangan lupa